Dalam 1 jam saja ini kurang lebih sekitar 35 sampai 55 kg per jam ya, hasil pemanenannya gitu. Kalau untuk gunting manual ini hanya sekitar 13 kg per jam, dan untuk mesin yang pakai bensin ini sekitar 32 kg saja ya. Itu sudah dibagi 4, jadi artinya hasilnya itu sangat jauh. Kita akan lihat seberapa cepatnya FTH 24V ini dibanding dengan mesin potong manual. Oke, lihat. Halo Sobat Firman, selamat datang kembali lagi dengan saya Rizky Maulana dari Firman Indonesia. Di video kali ini saya akan berfokus untuk mereview mesin panen teh FTH 24V ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan, mengulangi penjelasan. Jadi sebelumnya itu udah ada video review saya, dan sekarang ini saya akan mengulangi penjelasan tentang FTH 24V ini. Lebih detail tentang perhitungan efisiensi dan nilai ekonomis dari mesin panen teh ini. Untuk itu ikuti terus video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe. Ayo. Jadi alat ini secara singkat adalah untuk memetik teh atau memanen teh. Nah, jadi selain untuk memetik teh, alat ini juga bisa menggunakan untuk perapihan pagar tanaman. Ya, seperti itu. Keunggulannya apa? Jadi yang pertama, keunggulannya adalah ini sudah elektrik, go green ya. Ini sudah elektrik dan sudah memiliki baterai yang besar dan juga alat pemotong seperti ini, guntingnya seperti ini ya. Oke, itu yang pertama, sudah elektrik. Jadi tidak ada emisi gas buang sama sekali, artinya sudah sangat food grade ya. Jadi sangat food grade, tidak ada emisi gas buang yang tercemari dari daun teh ini. Yang kedua, keunggulannya adalah ia memiliki efisiensi yang sangat tinggi. Ya, efisiensi yang sangat tinggi dan produktivitas yang sangat tinggi. Untuk 1 jam saja teman-teman semua bisa panen teh ini kurang lebih sekitar minimal dalam keadaan yang baik dan kurang baik itu 35 kg sampai 50 kg per jam untuk 1 orang gitu. Untuk baterainya sendiri yang tadi saya bilang, dia memiliki kapasitas kurang lebih sekitar 10 ampere hour. Artinya kalau teman-teman menggunakan mesin ini dari 100% sampai kurang lebih sekitar 20%, itu sekitar kurang lebih 2-3 hari kerja gitu. Ini sangat lama sekali untuk penggunaan dari baterai ini. Kemudian keunggulan selanjutnya adalah mesin ini ringan digunakan. Dengan berat baterainya saja ini kurang lebih sekitar 2 kiloan saja dengan di punggung. Nanti saya akan praktekkan. Dan juga pisau pemotongnya juga ringan, sekitar kurang lebih sekitar 2 kiloan saja, 2 kiloan juga ya, 2 kiloan. Nah, kalau untuk teman-teman untuk memangkas pagar tanaman, tinggal dibuka saja tamengnya, langsung dipotong pakai gunting ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih detail tentang spesifikasi ini. Ikuti terus. Sekarang saya akan bicara kelengkapannya. Oke, untuk kelengkapan dalam pembelian 1 unit FTH 24V ini sudah pasti mendapatkan 1 set baterai ini. Oke, ini adalah baterainya, dilengkapi dengan strap untuk dipanggul ya ke punggung. Kemudian juga dilengkapi dengan busa. Busa ini sangat nyaman digunakan. Kemudian untuk menyalakan powernya tadi di sini ya. Oke, di sini, dan ada penguncinya. Ya, oke. Yang kedua, sudah pasti didapatkan adalah ini. Ini adalah handle atau gunting pemotongnya. Ya, gunting pemotong ini seperti ini dengan berat yang tadi saya bilang kurang lebih sekitar 2 kiloan saja. Untuk baterainya kurang lebih juga beratnya sekitar 2 kiloan saja. Selanjutnya dapat juga kabel power. Nah, kabel power ini seperti ini yang ada gulungannya, spiral yang bisa fleksibel, bisa ditarik. Dan juga kabel power ini memiliki isolasi yang tebal, artinya ini sangat aman digunakan pada saat bergesekan dengan pohon seperti ini. Ini sudah pasti bergesekan.
Tapi teman-teman kalau misalkan masih khawatir, tinggal dilapisi lagi ya, tinggal dilapisi lagi oleh kabel cover. Itu banyak sekali yang dijual di online. Oke? Subscribe Farmers Indonesia, konten inspiratif untuk petani Indonesia. Untuk kabel power sendiri ini ada penguncinya, jadi supaya aman pada saat digunakan seperti ini. Oke. Ditekan, dan juga pengunci ini harus ditekan seperti ini sampai bunyi klik. Ya, seperti itu ya. Jadi aman digunakan. Kemudian ada toolkit seperti ini. Ya, jadi toolkit ini untuk melengkapi pada saat teman-teman untuk membongkar atau menservis sendiri itu bisa. Kemudian juga dilengkapi dengan botol pelumas seperti ini. Ya, jadi dalam satu paket pembelian kurang lebih seperti itu. Sekarang saya akan menjelaskan lebih detail lagi secara spesifikasinya. Oke? Untuk spesifikasi, saya akan buka Firman Online Store. Jadi teman-teman juga bisa buka itu langsung aja ke browser firmanindonesia.com. Cari aja FTH24V atau langsung di Google aja Firman FTH24V. Nah, di sana di Firman Online Store itu ada spesifikasinya, saya akan bacakan. Nah, untuk beratnya, untuk berat bersihnya kurang lebih sekitar 4,5 kg. Dan juga untuk berat baterainya ini kurang lebih sekitar 2 kg saja. Ya. Nah, yang tadi saya bilang di awal. Kemudian juga untuk berat handle ini, pemotongnya ini, itu sekitar 2,1 kg. Nah, kapasitas baterai yang tadi saya bilang, ini saya ulangin lagi, kapasitas baterai ini, dia memiliki kapasitas baterai dengan tegangan 24 volt dan juga memiliki daya kurang lebih sekitar 10 ampere hour. Nah, baterai ini memiliki jenis baterai LiFePO4. Kapasitas baterainya untuk kerja ini 6-8 jam seperti itu. Nah, untuk daya outputnya dari baterai ini itu sebesar 200 watt. Nah, sedangkan untuk pengecasan dia memiliki charger dengan daya inputnya yaitu sekitar 80 watt dengan tegangan inputnya 220 volt 50 Hz 0,8 ampere. Kemudian tegangan keluarnya ini DC sebesar 29,4 volt dengan arus keluarannya 2,0 ampere. Firman ini memiliki kelebihan baterai dengan jenis LiFePO4 di mana memiliki ketahanan yang cukup baik dibanding dengan baterai yang biasa dan juga aki kering, dan juga memiliki daya atau umur pakai yang lebih lama dibanding dengan baterai biasa. Kalau kita bandingkan dengan baterai biasa, kapasitas 50% itu sudah harus dicas ya. Kapasitas 50% itu sudah harus dicas. Kalau teman-teman semua pakai baterai biasa dengan kapasitas di bawah 50%, itu lama-lama kualitasnya itu akan menurun dan akan merusak si baterai tersebut. Tidak dengan baterai yang punya Firman ini, LiFePO4 ini, dia kapasitasnya ini bisa dicas dalam 20%. Artinya kalau misalkan sudah mencapai 50%, teman-teman masih bisa digunakan, gitu ya. Kalau yang baterai biasa sudah 50% itu harus dicas. Karena kalau misalkan diteruskan itu bakal menurunkan umur baterai. Kalau ini enggak, 20% itu masih aman. Artinya kalau sudah nyampe 20% ke bawah, teman-teman harus wajib dicas karena akan mengurangi umur pemakaian baterai tersebut. Selanjutnya untuk mengecas baterai FTH24V ini itu hanya membutuhkan kurang lebih sekitar 4-5 jam saja. Nah, dan juga charger tersebut memiliki fitur auto cut di mana pada saat kondisi baterai ini sudah penuh, otomatis akan memutuskan arus yang masuk ke dalam baterai. Itu akan membuat baterai akan lebih tahan lama. Dibanding dengan tidak ada fitur tersebut, ini akan arus akan masuk terus dan baterai akan mengembung dan usianya akan lebih cepat rusak gitu. Kemudian saya bahas mengenai pisau pemotong ini. Oke, jadi pisau pemotong ini yang tadi saya bilang beratnya itu hanya sekitar 2 kg saja dengan memiliki motor penggerak brushless ya, sudah brushless, artinya ini sudah awet dan tahan lama. Oke, kemudian untuk jangkauan potong ini, jangkauan potong dari pisau potong ini kurang lebih sekitar 30 cm. Mata pisaunya ini ada 9 di atas dan di bawah. Jadi kalau dikali 2 kurang lebih ada 18 mata pisau. Jadi bergerak seperti ini bergeraknya. Ini ya. Jadi di bawah bergerak dan di atas bergerak. Artinya ini lebih cepat untuk proses pemotongan. Jadi bukan hanya di atas saja atau di bawah saja. Jadi di atas dan di bawah itu bergerak. Selanjutnya untuk lebar efektivitas dari pisau pemotong ini
Dari saya berdiri sampai terjangkau sebelah sana itu kurang lebih sekitar 70 cm sampai 100 cm. Seperti ini ya. Jadi sampai sini, dari yang paling dekat itu kepotong, sampai yang paling jauh itu kepotong. Nah, seperti itu. Gitu ya. Sampai jauh dan tengah-tengah. Gitu. Jadi kurang lebih kalau teman-teman bisa sampai jauh sana itu kurang lebih sekitar 100 cm. Konten baru dari Farmers Indonesia. Farmers Indonesia berbagi informasi tentang pertanian. Ini tanpa petani, kelaparanlah seluruh negeri. Update berbagai info dari para petani yang tersebar di Indonesia. Diinformasikan langsung oleh para petani. Penghasilan tambahan untuk ibu-ibu. Farmers Indonesia update tiap minggu hanya di channel YouTube Farmers Indonesia. Kurang lebih seperti itu detail dari spesifikasi dan juga fitur dari FTH 24 ini. Sekarang saya akan membahas apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dari mesin FTH 24 V ini. Oke, ini adalah anjuran pemakaian untuk teman-teman semua yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang pertama, penggunaan baterai. Oke, yang penggunaan baterai ini pemakaian tidak terlalu drop flow di batas sampai 30% atau 20%. Karena yang tadi di awal bilang, baterai ini memiliki drop flow ini sekitar 20%. Jadi artinya pada saat teman-teman sudah melihat indikator ini sudah nyampe 25%, ini harus cepat-cepat dicas gitu ya, untuk memperpanjang umur baterai. Yang kedua, pemakaian mesin ini harus dilakukan secara baik. Jadi tidak boleh dilakukan ditekan secara terus-menerus, nanti saya akan jelaskan. Oke. Yang ketiga, cuaca. Ya, disarankan penggunaan ini dengan cuaca yang cerah. Gerimis-gerimis boleh, tidak boleh penggunaan pada saat hujan deras. Nanti akan saya peragakan. Oke, kemudian yang keempat yaitu peruntukan. Ini disarankan penggunaan untuk pemotong daun pucuk ya, untuk daun pucuk, bukan untuk skipping ya. Ini tidak disarankan, bukan untuk mangkas, tapi untuk daun pucuk. Oke. Selanjutnya adalah cara pemotongan. Oke, jadi jika blade tersangkut pada saat pemotongan ini, tersangkut di sini, ini harus dilepas. Oke, yang tadi saya bilang di nomor 2 ya, pemakaian mesin. Jadi harus dilepas supaya menghindari kerusakan pada saat pemotongan, yaitu di guntingnya dan juga komponen controllernya. Yang terakhir, gunakanlah charger gunakan charger yang dimiliki oleh FTH 24 V ini, yang satu spesifikasi. Yang tidak boleh dilakukan pada saat pemanenan yaitu menggunakan mesin ini dalam kondisi hujan deras. Dalam kondisi hujan deras, otomatis mesin ini akan terkena air. Walaupun mesin ini memiliki ketahanan cipratan air yang baik, tapi di hujan yang cukup deras, ini air akan masuk ke dalam komponen baterai dan akan merusak baterai tersebut. Solusinya adalah teman-teman harus menggunakan untuk memanen ini harus ditutup pakai plastik atau pakai jas hujan seperti itu. Oke, caranya seperti ini. Kita pakai mesinnya, kita gendongkan. Oke, kemudian saya pakai jas hujannya. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman bisa pakai jas hujan plastik seperti ini boleh, jas hujan yang besar itu ya, itu juga boleh. Yang penting tujuannya adalah untuk menghindari mesin ini terkena air. Oke, jadi contohnya yang baik adalah seperti ini. Tubuh tidak terkena hujan dan mesin pun tidak terkena hujan, cipratan hujan. Seperti ini ya. Dan yang kedua, motor ini kalau bisa itu harus ditutup oleh plastik. Dan sini saya sudah sediakan plastik ciup seperti ini untuk menutup motor ini agar tidak terciprat oleh plastik. Caranya seperti ini. Oke, kurang lebih cara seperti ini. Jadi teman-teman tinggal bolongkan saja yang di bagian tengah sini dan pencet. Oke, dan ini adalah satu set perlengkapan untuk kita bekerja dalam kondisi hujan. Ya, tapi jangan hujan deras juga. Hujan ringan itu boleh. Oke. Sebelum menggunakan mesin ini, itu harus dilumasi. Yang pertama pelumasannya adalah dari gunting potong ini. Ya, pelumasan dari gunting potong ini harus menggunakan minyak sayur ya atau minyak kelapa karena
kita menggunakan mesin ini untuk memotong daun teh yang dikonsumsi. Jangan pakai oli, apalagi oli bekas itu untuk memotong ini, itu tidak food grade dan itu akan mencemari dari si daun teh ini. Subscribe Farmers Indonesia, konten inspiratif untuk petani Indonesia. Sekarang saya sudah siapkan ini minyak sayur curah yang akan saya coba lumasi dari gunting memotong ini. Ada di sini, di sini, di sini, dan di sini. Oke, sambil teman-teman hidupkan mesin ini. Pelumasan minyak ini dilakukan sekitar kurang lebih pemakaian 2-3 jam sehari gitu ya. Jadi pada saat teman-teman memakai kurang lebih 2 jam dan istirahat, itu dilumasi lagi gitu. Agar kenapa? Supaya pisau pemotong ini lebih awet, umurnya lebih panjang. Kemudian yang harus dilumasi adalah gearbox ini. Teman-teman bisa mengisi gemuk ya atau grease diisi di sini dengan pompa gemuk ya di sini. Durasi pengisian gemuk ini sekitar 2-3 hari sekali pemakaian begitu ya. Jadi supaya gearbox ini umurnya lebih panjang dan lebih awet. Kemudian yang tidak boleh dilakukan pada saat proses pemanenan adalah nggak boleh dipencet terus seperti ini. Nggak boleh seperti itu ya. Karena kenapa? Menghindari pada saat pemotongan daun teh ini mengenai batang-batang yang keras. Itu akan berdampak pada controller baterai. Pada saat mesin ini mengenai batang dan terhambat, ini akan terjadi overload pada motor dan juga pada controller yang ada di baterai. Dan itu akan umur kontrolnya akan lebih cepat rusak seperti itu. Yang baik adalah seperti ini. Pada saat pemotongan dipencet, masuk ke karung, dilepas. Oke, dipencet, lepas, 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 seperti itu. Jadi menghindari kerusakan pada motor, gunting, dan juga controller. Oke, itu yang tidak boleh dilakukan. Sekarang adalah bagian paling terpenting, di mana di sini adalah saya akan coba menginformasikan hitung-hitungan nilai ekonomis dari menggunakan FTH 24V ini dibandingkan dengan gunting manual dan dibandingkan dengan ini belum ada mesinnya, yaitu mesin panen dengan menggunakan mesin penggerak 2 tak. Ya, oke, sekarang ikuti video ini sampai habis. Sekarang saya akan buka data. Nah, ini saya akan buka data dari tes report dari BPP Mektan ya. Tes report dari BPP Mektan dari hasil pengujian dari mesin ini. Yang pertama, ini saya akan coba lihat dulu parameter pengujiannya dari daun teh ini. Daun teh ini memiliki kadar air sekitar 80,2% dengan tebal daun 0,2 mm, diameter batangnya 2,99 mm, lebar tanaman teh itu sekitar 1740, artinya 1,7 meter, dengan tinggi tanaman teh itu sebesar 1,1 meter. Oke, itu parameternya yang diuji untuk mesin panen ini. Kemudian hasil uji kerjanya menarik. Ini saya akan bacakan dari datanya, yaitu kapasitas kerja pemanenan ini dalam waktu sejam itu menghabiskan bisa bekerja 0,06 hektar, artinya 600 meter persegi. Oke, untuk susut panennya ini sekitar 20% dengan efisiensi pemanenannya 79,8%. Nah, untuk uploadnya ini analisa pucuk layak olah. Nah, yang layak olahnya itu sebesar 90%, sangat tinggi untuk layak olahnya. Untuk tidak layak olahnya sekitar 10%, 9-10% yang tidak layak olahnya, yang rusaknya. Tingkat kerusakan daunnya itu sekitar hanya 7% dari hasil olahan panen ini. Sekarang saya akan bandingkan dari pengujian ini, panen manual dengan gunting dan pakai mesin. Yang pertama saya akan bahas tentang efisiensi luas kerja. Oke. FTH 24V ini digunakan hanya 1 orang saja. Oke.
Kemudian untuk panen manual ini juga hanya 1 orang, dan yang pakai mesin ini 2-3 orang, bahkan sampai 4 orang. Oke, itu untuk penggunaannya, pengguna pekerjanya. Kemudian kapasitas panennya ini, kalau yang FTH 24V ini 600 meter persegi per jam. Kalau yang gunting manual ini sekitar 150 meter persegi per jam, beda jauh ya. Dan yang terakhir yang pakai mesin itu sekitar 1500 meter persegi per jam. Lebih besar memang. Tapi kalau dibandingkan dengan user atau penggunanya, dibagi dengan 4 orang, jadi atau 3 orang ya, kita anggap 3 orang ya, itu sekitar hanya 500 meter persegi per jam. Beda 100 meter persegi per jam dibanding dengan FTH 24V. Bukan cuma itu aja yang menang, kita akan bahas lagi selanjutnya, yaitu produktivitas kerja. Konten baru dari Farmers Indonesia. Farmers Indonesia berbagi informasi tentang pertanian. Ini tanpa petani, kelaparanlah seluruh negeri. Update berbagai info dari para petani yang tersebar di Indonesia. Diinformasikan langsung oleh para petani. Penghasilan tambahan untuk ibu-ibu. Farmers Indonesia update tiap minggu hanya di channel YouTube Farmers Indonesia. Untuk produktivitas kerja FTH 24V ini, dalam 1 jam saja ini kurang lebih sekitar 35 sampai 55 kg per jam ya, hasil pemanenannya gitu. Kalau untuk gunting manual ini hanya sekitar 13 kg per jam, dan untuk mesin yang pakai bensin ini sekitar 32 kg saja ya. Itu sudah dibagi 4, jadi artinya hasilnya itu sangat jauh. Kalau kita hitung 1 hari kerja itu, saya hitungannya 7 jam kerja. Untuk FTH 24V ini itu bisa menghasilkan 371 kg atau 3 kuintal. Bahkan teman-teman di sini tadi sudah saya wawancari bisa sampai 5 kuintal, luar biasa. Kemudian untuk yang pakai manual ini hanya 90 kg atau ya maksimal 1 kuintal ke 110-an. Oke. Dan yang pakai mesin ini hanya sekitar 255 kg atau 2 kuintal. Beda jauh, hasilnya sangat beda jauh dibanding dengan FTH 24V ini. Oke, dari luas kerja FTH 24V ini menang, dari hasil kerja atau dari produktivitas kerja FTH 24V ini menang. Selanjutnya, efisiensi operasional. Oke, sekarang editor tampilkan datanya di sini. Oke ya, sudah kelihatan ya. Sekarang saya akan coba jelaskan. Mesin ini memiliki charger dengan konsumsi daya sekitar 80 watt. Oke. 80 watt ini, mesin ini bisa ngecas dari 0 sampai full itu kurang lebih sekitar 4 jam. Artinya mengkonsumsi 0,32 kWh. Oke. Dengan 0,32 kWh, 1 kWh-nya itu sekitar 1.400 untuk sekarang ya. 1.400 kita kalikan 0,32 ini menghasilkan 480 rupiah. Oke. Dalam 1 kali pengecasan ya. Dalam 1 kali pengecasan aja ini sudah bisa bekerja 2-3 hari. Oke. Nah, kita hitung dalam rupiahnya dalam sebulan 460 kWh dikali 30 hari kerja atau 28, kita bulatkan saja 30 hari kerja, ini hanya menghabiskan 13.000 rupiah. Oke, bisa lihat ya, 13.800 rupiah. Oke. Nah, dibandingkan dengan sini, perhitungan biayanya seperti ini. Konsumsi BBM itu kurang lebih sekitar 0,68 liter per jam. Oke. Dengan kita asumsikan bensin Pertamax, karena untuk di lahan seperti ini kadang-kadang untuk PTPN dan juga perusahaan BUMN lainnya itu harus menggunakan bahan bakar industri dengan minimal Pertamax seharga 18.800 untuk sekarang ya. Oke, dengan konsumsi bahan bakar 0,6 liter per jam dikalikan 7 jam itu menghabiskan 4,76 liter dalam waktu sehari. Oke, kita hitungkan untuk 30 hari. Oke, 4,7 dikali 30 hari kurang lebih sekitar 142,8 liter dikali 18.000 dikali 30 hari ini menghabiskan 2.600.000 untuk mengoperasionalkan mesin panen teh double. Ya, dibandingkan dengan ini hanya 13.000. Tidak ada 1 bungkus rokok pun gitu ya. Jadi
Wah, ini sangat jauh, jomplang sekali. Kemudian yang kedua, saya akan bahas efisiensi operasionalnya. Jadi ini saya akan menghitung rupiah per kilonya, oke? Nah, dalam satu hari kerja, ini FTH 24V ini menghabiskan kurang lebih Rp460 saja. Ya, kalau kita hitung satu bulan ini 13.000 rupiah lah ya, nggak sampai 15.000. Kita hitung 14.000 lah ya, kita bulatkan. Jadi cost per produksinya dibanding dengan hasil produksi dan biaya produksi ini hanya sekitar Rp1,2 per kilo. 1 kilo teman-teman semua hanya ngeluarin Rp1,2 perak gitu. Kemudian kalau yang pakai bensin, satu hari kerja ini butuh 89.000, kita bulatkan 90.000 untuk beli bensin, untuk oli samping dan juga lain-lainnya. Kalau kita hitung dalam waktu 1 bulan, ini sekitar Rp2.600.000, sangat jauh gapnya. Kalau kita hitung rupiah per kilonya, ini Rp350 per kilo. Dari hasil panennya, dihitung dari budget operasionalnya, ini cukup besar, Rp350 per kilo. Dibanding dengan ini hanya Rp1,2, 1 perak per kilo. Subscribe Farmers Indonesia, konten inspiratif untuk petani Indonesia. Oke, jadi semua sudah saya jelaskan dari mulai overview, kemudian spesifikasi, kemudian juga apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, kemudian juga perbandingan, dan sekarang ini adalah saya akan coba praktek ya penggunaan mesinnya. Ya, saya akan bandingkan juga dengan mesin manual. Oke, sekarang ikuti terus. Ayo. Oke ya, jadi sekarang di sini kita akan bandingkan. Kita bandingkan pakai potong manual dulu ya. Jadi seperti ini potong manual dengan cara menggunting, dan ini sudah dimodifikasi nih. Ada penampung yang sudah dimodifikasi, jadi tidak ke karung belakang, langsung ke karung sini. Jadi pada saat dia penuh, langsung dituangkan ke karung atau penampung. Dan kalau ini FTH 24V ini, jadi tinggal dipotong masuk ke sini. Kita akan lihat seberapa cepatnya FTH 24V ini dibanding dengan mesin potong manual. Oke, lihat. Oke, jadi seperti itu ya, FTH 24V ini sudah selesai, dan tadi ibunya juga setengah selesai dan tadi sudah mengeluarkan daunnya. Ini hasilnya. Hasilnya seperti ini. Ya. Oke, hanya beberapa menit saja. Oke, yang tadi saya bilang, jadi FTH 24 ini memiliki efisiensi yang sangat tinggi dan efektivitas yang sangat tinggi. Ini akan membantu mempercepat proses pemanenan dan meningkatkan produktivitas dan serta menurunkan biaya operasional. Itu sangat jauh sekali. Oke, jadi teman-teman kalau misalkan masih penasaran tentang FTH 24V ini, teman-teman bisa langsung cari di channel YouTube Firman Indonesia. Cari aja FTH 24V. Oke, dari saya Rizky Maulana, sampai jumpa lagi.